Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama aku Wisma Nur Arafa dari kelas B PLB 2021 Universitas Negeri Surabaya. Oke, di sini aku akan menjelaskan hasil resum jurnal kecemasan keluarga lansia terhadap berita hoaks di masa pandemi COVID-19. Hoaks itu apa sih? Nah, hoaks itu informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat secara benar adanya. Jadi, bisa dikatakan itu berita bohong. Kemudian akan akses media dan berita membuat penyebaran berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya menyebar dengan sangat mudah. Terkait lansia yang merupakan rentan akan bahaya COVID-19, merasa terancam dan cemas akan adanya berbagai pemberitahuan media. Begitu pula dengan anggota keluarga lansia yang milenial dengan merupakan generasi yang diikuti oleh perkembangan teknologi dan media, sangat rentan dan cemas, mudah percaya terhadap tipuan. Penyebab kecemasan melibatkan adanya perubahan perlakuan terhadap lansia. Oleh karena itu, diperlukan strategi agar tidak mudah merasa cemas terhadap berita yang tidak benar. Kecemasan sendiri memiliki karakteristik berupa munculnya perasaan takut, kehati-hatian, dan kewaspadaan yang tidak jelas dan tidak menyenangkan. Kecemasan akibat adanya berbagai berita yang tidak jelas kebenarannya membuat kecemasan yang normal yang dialami individu menjadi cemas yang abnormal. Lebih-lebih berita yang sedang merajalela ini dapat menyita perhatian masyarakat. Banyaknya media yang mengabarkan berbagai isu COVID-19 tanpa adanya penyaringan informasi yang jelas. Selanjutnya, Harsh membagi kecemasan menjadi 5 tingkatan kecemasan, yakni tidak cemas, cemas ringan, cemas sedang, cemas berat, dan panik. Harsh sendiri adalah singkatan dari Hamilton Anxiety Rating Scales yang digunakan untuk mengukur kecemasan menggunakan instrumen kecemasan. Yang berikutnya yakni tabel karakteristik responden dengan rata-rata usia kurang dari 20 tahun sampai 35 tahun atau lebih dari 36 tahun yang berjumlah 71 orang dan 78 orang di umur 20 sampai 35 tahun dan 11 orang di umur lebih dari 36 tahun. Dengan pendidikan yakni tidak sekolah, sekolah dasar, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Dari tabel karakteristik responden di atas bisa dilihat tingkat kecemasan terhadap rentan usia dan jenis kelamin dengan status kependidikan, yakni akan mempengaruhi tingkat kecemasan akibat penyebaran berita hoaks tersebut. Terima kasih.